Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Bangsa. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun anggaran 2025 dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan membagikan terkait sebuah resume terkait materi yaitu Smart ASN. Yang pertama yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital secara produktif, bertanggung jawab, dan beretika. Kemudian dalam literasi digital ini terdapat 4 aspek utama yaitu digital skill, yaitu kecakapan digital, digital culture atau budaya digital, digital ethic atau etika digital, dan digital safety atau keamanan digital. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture adalah merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Selanjutnya, digital etik merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir itu digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai penguatan digital skill, yang pertama yaitu penguatan dasar menggunakan perangkat keras, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Kemudian untuk penguatan digital etik, yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Kemudian pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Kemudian pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai penguatan digital culture, yaitu pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lainnya. Kemudian pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produk lainnya. Kemudian yang terakhir, penguatan digital safety. Yang pertama itu pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital. Kemudian pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Kemudian pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Yang terakhir, pengetahuan dasar perlindungan diri dan atas penipuan dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Kemudian terdapat prinsip praktek digital. Yang pertama yaitu menyediakan pelayanan inklusif dan responsif, menyertakan aspek kesejahteraan digital, menyediakan lingkungan fisik dari yang aman, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital, penuhi tanggung jawab etik dan hukum, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu, serta menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama adalah hak akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berpartisipasi, serta berkelompok, serta pelindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, dan hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.